Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke guys, pada video kali ini aku mau memberikan vlog atau video aku ketika lagi menjelaskan salah satu mata kuliah yang ada di kampus aku. Yang mana ini aku buat ketika aku lagi kuliah daring atau kuliah online gitu ya guys. Nah, ini adalah video aku, semoga aja bermanfaat dan mohon untuk kritik dan sarannya ya guys. Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Wijaya. Saya dari lokal PAI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu makalah yang berjudul Mandi, yang mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Tafsir Ibadah dan Sosial. Baiklah, pada makalah ini saya telah mengelompokkan beberapa poin penting, di antaranya pengertian dari mandi, kemudian macam-macamnya, dan di sini ada dua macam, mandi wajib dan mandi sunnah. Yang mana mandi wajib ini membahas tentang sebab mengapa kita harus mandi wajib. Yang kedua, bagaimana tata cara kita mandi wajib sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan yang di sini, yang kedua, mandi sunnah, yaitu kita membahas tentang bagaimana sih atau apa saja yang disunahkan dalam mandi. Oke, langsung pada pembahasan. Nah, di sini kita kan mata kuliah tentang tafsir ibadah dan sosial. Tentunya pada materi tentang mandi ini masuk pada bagian ibadah. Nah, di sini kita membahas tentang mandi, mulai dari pengertian. Saya rasa mungkin teman-teman sudah merasakan atau sering kali ya, setiap hari itu mandi namanya. Setiap hari pasti mandi tuh. Bisa sampai 2-3 kali sehari untuk mandi. Nah, tapi masih banyak dari kita semua yang belum tahu tentang arti pengertian dari mandi itu sendiri apa gitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mandi. Mandi secara bahasa itu adalah meratakan atau mengusap seluruh badan kita. Sedangkan menurut istilah, mandi adalah mengaliri badan ke seluruh badan kita sesuai dengan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Nah, lantas di sini sudah ada dua bagian, yakni mandi wajib dan mandi sunnah. Nah, kita fokus pada mandi wajib. Apa sih mandi wajib itu kan? Sebagaimana sama hal dengan pengertian mandi tadi, yaitu adalah mengaliri badan ke seluruh tubuh. Tapi di sini adalah lebih membahas pada hadas besar. Jadi mandi wajib ini adalah untuk orang-orang yang berhadas besar, gitu. Lantas di sini saya telah memberikan apa sih penyebab, kan? Apa saja sebab orang diwajibkan untuk mandi wajib ini. Nah, yang pertama itu adalah bersentuhan tubuh. Jadi pada materi ini, ketika seorang suami dan istri melakukan bersentuhan tubuh, begitu kan, maka dia harus diwajibkan mandi, gitu. Lantas gimana sih jika dia melakukan bersentuhan tubuh tapi tidak melakukan mandi? Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ketika itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "saya ini setelah melakukan berhubungan dengan istri saya, tapi saya tidak melakukan mandi. Apakah saya harus mandi wajib?" katanya kan. Nah, pada saat itu Aisyah mendengar perkataan dari laki-laki tersebut. Lantas Rasulullah menjawab, "Saya juga pernah melakukannya dan saya mandi." Jadi inti dari hadis tersebut adalah ketika kita melakukan hubungan intim atau bersetubuh dengan istri kita, kemudian walaupun tidak mengeluarkan air mandi, maka itu tetap mandi wajib. Nah, yang kedua, dan ada landasan dari mandi wajib ini. Oh ya, sebelumnya saya mau menjelaskan bahwasannya mandi wajib ini sama dengan mandi junub. Nah, junub itu berasal dari kata janaba yang artinya sisi, dan junub itu merupakan jamak dari kata janaba ini ya guys. Jadi apa sih arti dari junub atau mandi wajib tersebut adalah sisi. Jadi maksudnya begini, ketika kita mandi seperti biasa itu mungkin ada satu sisi badan kita yang tidak tersentuh sama air. Nah, berbeda ketika kita mandi junub atau mandi wajib itu, maka semua sisi tubuh kita, yang ada di tubuh kita itu harus tersentuh air atau merata dengan air, begitu. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang sebab-sebab. Tadi yang pertama itu kan disebabkan karena bersetubuh. Yang kedua disebabkan dengan keluarnya air mani. Jadi biasanya air mani itu keluar karena pada problem pertama tadi atau disebabkan pertama itu bersentuhan tubuh.
Yang kedua, disebabkan karena selain itu, misalkan bertumbuh, kemudian berciuman dan lain sebagainya, yang mana ini dapat merangsang dan akhirnya bisa mengeluarkan air mani tersebut, begitu. Nah, lalu bagaimana sih ketika orang ikhtilam atau bermimpi melakukan bersentuhan tubuh, gitu kan? Apa hukumnya? Apakah dia harus tetap mandi juga, gitu kan? Nah, melihat problem ini atau masalah ini, kita lihat dulu ketika dia bermimpi atau ikhtilam ya, bermimpi bersentuhan tubuh tersebut, merasakan atau ada tanda-tanda mengeluarkan air mani, maka dia wajib mandi. Tapi ketika dia tidak ada melihat tanda-tanda tersebut, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi yang sebab ketiga, kenapa orang harus mandi junub atau mandi wajib, yaitu haid dan nifas. Nah, saya rasa teman-teman sudah mengetahui apa sih itu haid dan nifas. Mungkin dari SMP, SMA, dan bahkan kita sudah perkuliahan dari semester 1 sudah mengetahui itu apa haid dan nifas. Nah, dan teman-teman juga pasti sudah merasakan bagian kaum Hawa. Nah, haid nifas itu adalah merupakan salah satu darah haid itu adalah darah yang keluar setiap bulannya bagi kaum Hawa, yang menandakan akan kesehatannya, begitu kan. Intinya darah keluar kotor, gitu kan. Nah, sedangkan nifas itu adalah darah kotor yang keluar ketika seseorang baru selesai melahirkan, dan dalam jangka waktu paling lama itu 40 hari, sedangkan cepatnya itu tidak ditentukan kapan batasnya, begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa paling cepat itu sekejap mata. Kemudian sebab selanjutnya kita harus mandi wajib itu adalah mati atau meninggal dunia. Nah, mungkin dari teman-teman juga pernah ya melihat orang meninggal dunia, misalkan dari tetangganya, kemudian orang lain, atau mungkin dari saudaranya yang meninggal dunia kemudian dimandikan. Nah, itu mandi wajibkan karena itu merupakan hadas besar, gitu kan. Jadi harus dimandi wajibkan, gitu. Dan itulah sih sebab-sebab kenapa kita harus mandi wajib, gitu. Sekarang tata cara mandi wajib. Jadi di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 2 macam hadis yang mengatakan bagaimana sih tata cara mandi wajib tersebut. Dan di sini saya rangkum menjadi satu, dan itu juga menjadi sepakat ulama, gitu. Yang pertama itu sesuai ajaran Rasulullah, yaitu adalah membasuh telapak tangan. Jadi kita membasuh telapak tangan kita dulu. Kemudian yang kedua itu membasuh kemaluan kita dengan tangan kiri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menyela-nyela rambut kita. Dan yang keempat itu adalah berwudu. Dan yang kelima itu baru kita menyiramkan kebalik. Yang setelah kita menyala-nyalakan kepala kita, kemudian kita membasuh semua kepala kita dan dilanjutkan dengan berwudu. Setelah berwudu, maka selesailah tata cara mandi wajib tersebut, gitu. Sekarang kita beralih tentang mandi sunnah. Jadi di sini setelah menyiapkan beberapa poin atau beberapa kegiatan yang diwajibkan untuk sunnah mandi terlebih dahulu. Apa sih pertama? Pertama itu adalah sholat Jumat. Jadi setiap kita mau sholat Jumat itu, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu agar nanti itu lebih nyaman ketika kita melakukan sholat Jumat. Kemudian ada yang kedua, itu adalah selesai memandikan jenazah. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nanti kedepannya mungkin disuruh mandikan jenazah atau bertugas sebagai mandikan jenazah seseorang, maka alangkah baiknya nanti itu setelah memandikan jenazah maka kita mandi juga, dan itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu adalah sholat hari raya. Jadi atau bisa dikatakan juga sholat Idul Fitri, sholat Id, gitu kan, Idul Adha sama Idul Fitri. Jadi sebelum kita sholat itu melaksanakan sholat hari raya tersebut, alangkah baiknya terlebih dahulu untuk melaksanakan mandi, begitu kan. Dan yang terakhir adalah sesudah pingsan atau gila. Jadi begini, ketika kalian selesai misalkan jatuh pingsan, gitu kan, tiba-tiba pingsan gitu, entah kenapa gitu kan pingsan, kemudian kalian siuman atau kembali lagi seperti semula, dan itu disunahkan kalian untuk mandi, gitu kan. Dan juga begitu juga bagi orang-orang gila, misalkan ketika dia gila, gitu kan, terus tiba-tiba sembuh dari penyakit gilanya, maka alangkah baiknya atau seharusnya untuk disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, itulah video saya tentang menjelaskan sebuah materi mata kuliah guys. Jadi apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf karena itu adalah salah satu tugas saya yang disuruh oleh dosen saya. Dan itu juga saya buat di desa karena saya sekarang lagi pulang kampung ya guys. Oke, terima kasih yang telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe.